Setelah membalap hanya dengan satu pembalap di Aragon, tim asal Jepang itu kini diharuskan menurunkan pengganti pembalap Italia. Meskipun namanya tidak muncul dalam daftar peserta resmi MotoGP Italia, dilaporkan motorsport.com bahwa mantan rider LCR Honda itu akan menjadi pengganti Marini. Pembalap Jepang itu pensiun pada akhir musim lalu sebagai pembalap penuh waktu untuk memulai babak baru dalam karirnya sebagai test rider HRC. Ia belum pernah membalap bersama tim resmi MotoGP Honda sebelumnya dan selalu berkompetisi bersama tim satelit LCR Honda. Namun pembalap berusia 33 tahun asal Chiba itu telah memulai satu balapan musim ini di GP Prancis sebagai wildcard bersama tim tes Honda. Finish di posisi ke-6 dengan mengatur pilihan ban dengan sempurna dan mengatur waktu pergantian motornya saat balapan yang menampilkan 2 kali start. Musim ini dengan kedatangan direktur teknis baru Romano Albesiano dari Aprilia, Honda memiliki 3 pembalap penguji. Nakagami, Alex Espargaro, dan pembalap Jerman Stefan Bradl yang saat ini hanya fokus pada pengujian. Espargaro turun sebagai wildcard di MotoGP Spanyol dan Inggris, berada di urutan ke-17 di Spanyol dan gagal finish di Inggris. Namun setelah sesi tersebut, pembalap asal Spanyol ini mengaku tidak lagi merasakan keinginan kuat untuk membalap. Namun jika absennya adik tiri Valentino Rossi terus berlanjut, Honda mungkin akan mempertimbangkan untuk memanggil pemenang 3 kali MotoGP untuk menggantikannya. Petrucci menjadi salah satu sosok senior yang ikut senang mendengar kabar Raskatlioglu akhirnya debut ke MotoGP. Rumor tentang kehadiran pembalap asal Turki ke kelas utama ajang balap motor paling bergengsi itu memang sudah lama mencuat. Setelah bertahun-tahun hanya sekedar gosip, akhirnya datang juga kabar bahagia setelah Yamaha resmi memastikan debut Raskatlioglu. Juara dunia WSBK 2 kali itu akan mentas bersama Prima Pramag Yamaha pada musim depan. Petrucci sendiri sudah mengenal Raskatlioglu karena sekarang mereka berkompetisi di ajang yang sama. Dia memperkuat tim Barni Spark Racing Ducati. Pembalap yang pernah menghabiskan 10 tahun berkarir di MotoGP itu percaya bahwa Toprak Raskatlioglu akan menjalani masa adaptasi dengan baik. Namun, tentu semua hal baru itu penuh tantangan. Apalagi WSBK dan MotoGP adalah 2 ajang yang berbeda dan kontras. Hanya saja, menurut Petrucci, kehadiran Raskatlioglu tetap dinilai terjadi di waktu yang tepat karena MotoGP akan mengalami beberapa perubahan radikal dari sisi teknis. Hal yang perlu diingat Raskatlioglu adalah dia harus mempersiapkan diri untuk berubah, terutama dari sisi karakteristik agar dapat membiasakan diri di pedok MotoGP yang pasti akan terasa berbeda. Danilo Petrucci berpeluang dipanggil oleh Aprilia di MotoGP Italia 2025 untuk menggantikan Ai Ogura yang cedera di tim Trackhouse Racing. Faktanya, rider asal Italia tersebut malah sudah sempat dipanggil menggantikan Ogura pada seri sebelumnya di MotoGP Aragon. Sayangnya panggilan Aprilia itu sudah telat lantaran waktu yang sangat mepet sehingga persiapannya sulit dilakukan. Selain itu, Petrucci juga akan menggantikan posisi Ogura dalam tes resmi di Aragon sehari setelah Grand Prix berakhir. Namun akhirnya pilihan jatuh ke Manuel Gonzalez. Nah, jika Ogura masih cedera dan tidak bisa tampil di Mugello pada 20 hingga 22 Juni mendatang, maka opsi Petrucci ini bisa saja digunakan Aprilia. Meskipun kesempatan tersebut gagal terwujud di Aragon, Petrucci sudah sangat bahagia lantaran kemampuannya masih diingat oleh tim-tim di MotoGP. Pecco Bagnaia dikabarkan sudah mulai kembali menemukan senyumnya yang ada indikasi baik dengan motornya. Berbeda dengan Marquez yang justru jadi bingung setelah melakoni tes Desmos edisi GP25 miliknya. Cukup unik, padahal Marquez kala itu memenangkan balapan di Aragon, sedangkan Pecco Bagnaia finish di urutan ketiga. Kedua pembalap yang langsung melakoni tes pada hari selanjutnya menggunakan waktu mereka di lintasan untuk mencoba fairing baru. Karena Ducati berencana untuk membawanya ke putaran berikutnya di Mugello pekan depan.
Manajer tim Ducati Lenovo David Tardosi mengungkapkan bahwa Marquez dan Bagnaia memiliki emosi yang berbeda selama tes, yang mencerminkan musim mereka yang sangat kontras sejauh ini. Di tes Aragon, Tardosi mengungkapkan Ducati menguji fairing baru untuk mendapatkan lebih banyak beban dan cengkeraman pada ban belakang, agar motor bisa memiliki kelincahan yang lebih baik di chicane. Setelah menguji aero baru, Pecco Bagnaia tidak yakin bahwa paket tersebut siap untuk Mugello dan menyarankan agar lebih banyak tes dilakukan. Pembalap Italia ini juga mengakui ada pro dan kontra dengan paket baru tersebut. Di sisi lain garasi, Marc Marquez mengatakan bahwa waktu putaran dengan fairing baru mirip dengan yang lama, yang berarti itu pertanda baik. Marquez menambahkan bila dia menginginkan fairing ini, di GP Mugello nanti bisa langsung dipakai. Usai finish di posisi ke-12 dalam balapan hari Minggu, Enea Bastianini menaruh harapan besar pada tes Aragon. Pembalap tersebut masih belum menemukan kekuatan yang diperlukan untuk bisa kompetitif dengan motor KTM. Namun ia juga tidak menemukan jawaban yang diharapkan dalam tes tersebut. Pembalap Italia ini mengakhiri hari di posisi ke-16. Sangat berbeda dengan posisi pertama yang diraih oleh rekan setimnya Maverick Viñales. Bastianini menjelaskan bahwa pada sesi pagi mereka bekerja menguji beberapa fairing yang berbeda dengan 3 atau 4 kombinasi. Beberapa di antaranya memberikan hasil yang sangat baik, terutama dalam mengurangi beberapa kelemahan motor, seperti kecenderungan wheelie atau kesulitan saat berganti arah. Oleh karena itu, ia merasa telah memberikan informasi yang berguna kepada KTM untuk melakukan perbaikan. Namun, sesi sore hari menjadi lebih rumit bagi pembalap Italia tersebut. Ia berfokus pada setelan motor, tetapi tidak puas karena merasa tidak ada yang berfungsi. Sebagai contoh, ia justru lebih cepat saat menggunakan ban medium bekas yang telah dipakai selama 20 lap dibandingkan saat menggunakan ban belakang lunak yang baru dipasang di akhir sesi, sesuatu yang ia anggap luar biasa. Ia merasa hanya kompetitif saat menggunakan ban depan bekas, tetapi ia hanya memiliki 1 buah. Ia percaya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Menurutnya, beberapa elemen pada motor memerlukan waktu pengembangan lebih lama. Aerodinamika lebih mudah untuk disesuaikan, tetapi bagian lain, entah itu swing arm atau sasis, tidak bisa diubah secepat itu. Dan saat ini mereka tidak memiliki pengembangan baru di bagian tersebut. Menurut Bastianini, performa Maverick Viñales tidak mengejutkannya. Ia mengakui Viñales sangat cepat hari itu. Dan ia berpikir dirinya juga bisa cepat, tetapi hanya dengan ban bekas. Ia tidak terkejut karena Viñales selalu kompetitif dan juga sangat puas dengan apa yang ia uji. Meskipun melihat hasil rekan setimnya, Bastianini merasa tidak menemukan apa yang ia butuhkan dalam tes ini. Baginya, hasil yang diraih Viñales menjadi pendorong kepercayaan diri sekaligus sebuah tanda tanya besar, karena itu berarti ada sesuatu yang salah dari dirinya. Bastianini mengakui KTM bekerja keras, tetapi apa yang mereka bawa belum sesuai dengan kebutuhannya.